Detik-detik Proklamasi bagian kedua. Teman-teman, setelah kalian mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi saat perumusan naskah proklamasi, sekarang kalian akan mendengarkan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang terjadi? Mari kita dengarkan pembahasannya. Tahukah kalian apa yang terjadi setelah naskah proklamasi disetujui? Para tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi kembali ke kediaman masing-masing pada pukul 5 pagi. Para pemuda selanjutnya membagi tugas untuk persiapan proklamasi. Beberapa di antara mereka mencetak naskah proklamasi dengan menggunakan fasilitas dari kantor berita Domei dan menyebarkannya. Menurut Malik yang ditulis pada tahun 1970. Pada awalnya, para pemuda merencanakan pembacaan proklamasi di lapangan Ikada, sekarang lapangan Gambir atau lapangan Monas. Namun, saat para pemuda sampai di sana, mereka mendapati lapangan itu dijaga ketat oleh tentara Jepang, sehingga tidak mungkin proklamasi dibacakan di sana. Selain itu, banyak di antara para pemuda yang tidak tahu bahwa PPKI telah menyepakati pembacaan proklamasi dilaksanakan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Sejumlah pemuda yang bergerak ke lapangan Ikada mendapat informasi bahwa proklamasi akan dibacakan di Rumah Soekarno, sehingga mereka menuju ke sana. Beberapa prajurit peta berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Suwiryo, yang merupakan wali kota Jakarta, memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan pengeras suara dan mikrofon. Kedua alat itu berhasil didapatkan dari Gunawan yang merupakan pemilik toko radio Satria di Salemba, seperti yang diberitakan Tempo tahun 1975. Suhud mempersiapkan sebatang bambu yang ada di belakang rumah dan dibersihkan untuk tiang bendera. Karena suasana tegang, ia lupa bahwa sebenarnya di depan rumah Soekarno masih ada 2 tiang bendera yang dapat digunakan. Begitulah tulis Sujono dan Lei Risa pada tahun 2010. Para pemuda yang sudah hadir mulai tidak sabar menunggu pembacaan proklamasi dan mendesak agar Soekarno membacakannya. Namun, Soekarno menolak melakukannya tanpa kehadiran Hatta. Hatta datang sekitar 5 menit sebelum pukul 10. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kemudian dilangsungkan secara sederhana. Soekarno menyampaikan pidato secara singkat dan membacakan naskah proklamasi. Isi dari pidato Soekarno adalah sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya
untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera itu sudah disiapkan dan dijahit sebelumnya oleh Fatmawati setelah adanya janji kemerdekaan dari Koiso, menurut Sujono dan Leirisa pada tahun 2010. Pada awalnya, SK Trimurti yang diminta untuk mengerek bendera. Namun, ia menolak dan meminta Latif yang melakukannya dengan dibantu oleh Suhud, menurut Jazimah pada tahun 2016. Pengibaran bendera itu diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pengibaran bendera Indonesia setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bendera dikerek oleh Latif, dibantu oleh Suhud dan Trimurti yang memegang ujung bendera. Peristiwa proklamasi diabadikan dalam foto oleh Frans Mendur dan Alex Mendur yang pada saat itu berprofesi sebagai wartawan. Namun, foto-foto karya Alex dirampas dan dihancurkan oleh tentara Jepang, sehingga foto-foto proklamasi yang dapat kita saksikan saat ini adalah hasil karya Frans Mendur. Jika kalian memiliki perangkat digital dan jaringan internet, kalian dapat menelusuri beberapa foto proklamasi secara daring pada laman Arsip Nasional Republik Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung secara sederhana. Meskipun demikian, peristiwa ini sangat besar dampaknya bagi bangsa Indonesia. Kalian dapat menggali makna proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui aktivitas 3 berikut. Tugasnya adalah 1. Setelah mempelajari subbab ini, apakah kalian setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian dari Jepang? Mengapa demikian? 2. Menurut kalian, apakah makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk kehidupan kalian di masa kini dan masa depan? Apa saja nilai-nilai yang dapat diteladani dari para tokoh yang terlibat dalam peristiwa sekitar proklamasi yang dapat diterapkan di kehidupan kalian? 3. Kerjakan tugas secara mandiri atau individu. 4. Tuliskan hasilnya di buku tulis kalian dan atau di media lain. 5. Diskusikan hasilnya di kelas. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah sangat lama berlalu. Namun, kita sebagai generasi penerus bangsa masih dapat merasakan dampaknya. Peristiwa proklamasi pada 17 Agustus 1945 merupakan sebuah pernyataan tegas dari bangsa Indonesia yang tidak mau lagi berada di penindasan bangsa asing. Kita
yang hidup di masa kini dapat menikmati kemerdekaan itu dan tidak harus merasakan hidup di bawah penjajahan. Oleh karena itu, kita semua patut bersyukur atas kemerdekaan yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu kita. Demikianlah peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Lalu, apa saja yang terjadi setelah proklamasi? Kalian akan mendengarkan pembahasan mengenai sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan pada bagian selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.